Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Bidin dengan NIM 21 2021 055. Di sini saya akan menjelaskan tugas berpikir kritis, yaitu latihan menulis kritis, dengan judul Kondisi Perekonomian Indonesia di Tengah Pandemi COVID-19. Ulasan yang pertama, pembatasan aktivitas akibat pandemi COVID-19 telah menimbulkan kerugian ekonomi secara nasional. Kerugian itu hanya akan tertutupi apabila krisis dapat diakhiri sebelum menimbulkan keberangkutan usaha secara massal. Tulisan ini dibuat sebelum PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Berakhirnya sehingga analisis ini masih didasarkan pada perhitungan apabila PSBB berjalan selama 1 bulan di area Indonesia. Sedangkan apabila PSBB diperlama dan atau diperluas ke kota-kota lain, maka otomatis dampak kerugian membesar dan dapat diproyeksikan berdasarkan perbandingan waktu dan luasan area. Untuk memudahkan pembatasan kerugian dibagi dalam kelompok kerugian nasional, sektoral, korporat maupun individu. Selanjutnya, merespon pandemi COVID-19. Pemerintah Indonesia memulai menerapkan pembatasan dengan kebijakan social distancing atau yang kita kenal sebagai jaga jarak sosial menghindari kerumunan. Lalu physical distancing, yaitu jaga jarak antar orang minimal 1,8 meter. Sejak awal Maret 2020, kebijakan itu telah menurunkan secara drastis aktivitas dan pergerakan orang di Jabodetabek dan Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya jumlah penumpang pada berbagai sarana perusahaan. Contohnya perusahaan bus antar kota telah mengadakan hingga 80% armadanya di pertengahan Maret 2020. PT KAI membatalkan 44 rute dari Jakarta ke kota-kota di Jawa selama bulan April. Demikian pula maskapai penerbangan yang mulai berebut area parkir karena pesawatnya banyak yang tidak dioperasikan. Sementara itu, para driver taksi dan taksi online telah mengeluhkan penurunan penumpang hingga 70%, sehingga sebagian besar memilih untuk libur operasi atau pulang kampung. Para driver ojol menyampaikan penurunan jumlah penumpang hingga lebih 80%. Namun, pembatasan sosial yang berupa himbauan itu rupanya dianggap efektif dan mencegah penularan COVID-19. Oleh karena itu, sebagian kantor dan industri tetap buka dan didesak kebutuhan hidup, banyak kalangan yang tetap beraktivitas menggunakan kendaraan pribadi. Akhirnya, pada 10 April, atas persetujuan pemerintah pusat, dimulailah penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Di DKI Jakarta, selanjutnya disusul di beberapa daerah di Indonesia. Dengan adanya PSBB, maka perkantoran dan sebagian besar industri dilarang beroperasi untuk kurun yang direlatif lama dan menimbulkan kerugian ekonomi. Tulisan ini dibuat sebelum PSBB berakhir sehingga total kerugian secara presisi belum diketahui. Untuk mempermudah kalkulasi, analisis dimulai dari Jabodetabek dengan asumsi pelaksanaan selama 1 bulan, sedangkan apabila PSBB diperpanjang dan atau diperluas ke kota-kota lain, maka otomatis dampak kerugian membesar dan diproyeksikan berdasar perbandingan waktu dan luas area. Selanjutnya, pembahasan kerugian dibagi dalam kelompok kerugian nasional, sektoral, korporat maupun individual. Yang pertama, 1. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi, yaitu sebuah metode riset yang berupaya mengungkap esensi universal dan fenomena yang dialami secara personal oleh sekelompok individu. Dan riset fenomenologi diperoleh dari berbagai hasil wawancara yang dilansir berbagai media, yang berfokus pada kerugian ekonomi akibat pandemi COVID-19 di Indonesia. Dan ditemukan, COVID pertama di Jakarta pada tanggal 2 Maret 2020 hingga 10 April 2020. Medium yang berada di internet memungkinkan pengguna mempresentasikan dirinya maupun interaksi, bekerja sama, berkomunikasi dengan pengguna lain dengan membentuk ikatan sosial secara virtual.
Tulisan ini menekankan analisisnya pada proses penyimpulan, komparasi, serta dinamika hubungan fenomena yang diamati dari berbagai berita tentang pandemi COVID-19 di Indonesia. Dan selanjutnya ada hasil pembahasan kerugian nasional. Kerugian yang paling mudah dihitunglah adalah kerugian agregat secara nasional, namun bersifat makro. Maka perhitungan ini hanya digunakan oleh pelaku ekonomi skala besar atau oleh negara dalam menyusun revisi APBN. Salah satu cara dapat menggunakan acuan produk domestik bruto atau PDB, yang merupakan akumulasi total produksi sebuah negara selama 1 tahun. PDB per kapita Indonesia per tahun di tahun 2019 menurut Badan Pusat Statistik atau BPS adalah 4.174 atau 591 juta. Dengan jumlah penduduk 267 juta jiwa, maka PDB Indonesia pada tahun 2019 adalah 15.833,9 triliun. Adapun proporsi wilayah dalam PDB atau dikenal dengan PDRB, yaitu pendapatan domestik regional bruto, mengacu pada data BPS. Sebelumnya adalah DKI Jakarta 17,53% terhadap PDB. Bodetabek atau Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kota Depok dan Kabupaten Tangerang sebesar 7,3% dan Bandung Raya, Kota dan Kabupaten Bandung yaitu 3% terhadap PDB. Sementara itu data Infek menyatakan perputaran uang Republik Indonesia berada di Jakarta atau Jabodetabek. Sebesar 70% dapat ditafsirkan Jabodetabek mempengaruhi 70% PDB di Indonesia. Selanjutnya ada kesimpulan, yaitu dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kunci dari penyehatan kembali kondisi ekonomi Indonesia adalah survival di tingkat individu dan entitas usaha. Oleh karena itu, negara harus mengarahkan segenap upaya termasuk memberikan stimulus agar rakyatnya tidak kolaps semasa krisis, tetap produktif dan memiliki penghasilan memadai serta bisnis dan terus berjalan. Yang diperlukan adalah kebijakan tepat baik secara lokasi maupun prosedurnya. Apabila PSBB dapat menjamin putusnya rantai penularan COVID-19, maka lakukanlah dengan benar dan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Pembatasan yang berkepanjangan atau berpindah-pindah lokasi karena tidak serempak berisiko melampaui batas kemampuan survival individu maupun entitas bisnis, dan bila yang terjadi maka penyelamatan tidak dapat dilakukan dan kerugian akan semakin besar secara ekonomi maupun nasional. Sekian yang dapat saya sampaikan. Inilah hasil tulisan saya yang saya ambil dari berbagai media di media sosial.